Mau tahu passwordnya? Jangan skip lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Baik, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi mengenai link latihan seleksi Bawaslu Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini, saya coba lagi untuk mereview link latihan yang ke-8 ya, terkait dengan tes ketatanegaraan, seperti itu, kalau nggak salah ya. Dimana dalam hal ini, yang perlu sahabat-sahabat ketahui selain daripada pengetahuan kepemiluan, pengetahuan terkait dengan ketatanegaraan pun kita harus mengetahui, seperti kita harus memahami. Sehingga pada link ke-8 itu saya coba berikan persoalan-soalan, soal-soal mengenai terkait dengan ketatanegaraan. Nah, untuk itu kita coba review dari beberapa jawaban yang masuk itu ya hampir ada beberapa saya ambil retensi yang paling banyak salahnya. Ya. Sehingga untuk itu kita bahas di sini. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini soal pertama yang akan kita review. Ya, soal ini ada di link latihan ke-8. Nah, pada link latihan ke-8 itu kita coba untuk mereview ataupun kita coba untuk memberikan pemahaman dan menjawab terkait dengan ketatanegaraan ya. Karena mengapa? Dalam hal seleksi Bawaslu Kabupaten Kota ataupun KPU bahkan CPNS pun ya itu kerap kali muncul terkait dengan ketatanegaraan kita yaitu Indonesia ya kan. Yang dimuat baik itu dalam konstitusi maupun dalam undang-undang lainnya. Namun pada kesempatan ini ya pada link ke-8 itu saya coba berikan mengenai ketatanegaraan dalam hal memahami konstitusi kita, yaitu seputar undang-undang dasar saja soalnya di link latihan ke-8 itu. Oke, di sini ada pertanyaannya, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal tersebut diatur dalam pasal berapa? Yaitu pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Itu jawabannya, ya kan sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, ya, sebelum bahas ini saya kasih passwordnya dulu ya. Password link ke-10 yang pertama itu adalah Indonesia. Sesuaikan nih besar kecilnya huruf, harap sesuaikan. Jangan sampai nanti bilang passwordnya salah dan sebagainya. Nggak ada password salah kalau sahabat-sahabat tidak skip video ini. Oke, pertanyaan yang kedua. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan atau mengajukan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden oleh itu DPR ya jawabannya. DPR itu mempunyai kewenangan untuk mengusulkan ya, untuk mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden seperti itu. Nah, kemudian usulan itu kemana larinya? Larinya ke MPR. Ya. Namun sebelum itu ada mekanisme terlebih dahulu, yaitu di Mahkamah Konstitusi untuk diadili presidennya. Oke, kita coba lanjut lagi dalam soal ketiga. Nah, usulan dari lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden disampaikan kepada MPR, tadi yang saya sampaikan. DPR mengusulkan, kemudian kemana mengusulkannya? Itu ke MPR. Mengapa ke MPR? Karena MPR ini terdiri dari DPR dan DPD, seperti itu. Jadi bukan hanya DPR-nya saja MPR itu, tapi ada lembaga lain yaitu DPD. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang keempat ya, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yaitu siapa lembaganya yang mengadili? Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili presiden. Itu salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga jawabannya itu adalah MK, ya, Mahkamah Konstitusi, bukan MPR. Kalau MPR itu tadi menerima usulan, ya, kemudian menerima hasil daripada sidang MK dan kemudian diputus di MPR itu.
Tapi kalau yang mengadili, lembaga yang mengadili, konteksnya itu adalah lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman. Bukan kekuasaan di legislatif, tapi ada di yudikatif kekuasaannya. Kemudian yang kelima, ya, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan dilaksanakan oleh siapa? Jawabannya itu adalah oleh 3 kementerian, yaitu pertama adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, ya, dan Menteri Pertahanan. Itu jawabannya. 3 kementerian ini yang akan mengambil alih komando ketika memang presiden itu dianggap tadi ya diadili kemudian bersalah sehingga ada kekosongan kepresidenan, maka 3 kementerian ini yang mengambil alih komando dari kepresidenan itu. Selama berapa hari? Selama 1 bulan, 30 hari. Kemudian nanti MPR memilih mengenai siapa yang akan menggantikan, baik itu dari partai politik ataupun gabungan partai politiknya nanti. Jadi yang terpenting, ada 3 kementerian yang akan nanti menggantikan tugas presiden dan wakil presiden selama adanya kekosongan di lembaga tersebut. Oke, selanjutnya password yang keduanya itu adalah negara. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari siapa? Yaitu jawabannya dari DPR. Ketika pemberian amnesti dan abolisi itu adanya hak DPR untuk memberikan pertimbangan kepada presiden, ataupun presiden meminta pertimbangan kepada DPR terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi itu. Ya, kalau MA itu beda lagi, bukan amnesti dan abolisi. Kalau MA itu grasi, ya. Kemudian yang ketujuh, Dewan Pertimbangan Agung dihapus pada amandemen keempat, jawabannya ya. Amandemen keempat, DPA itu dihapus, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian lembaga yang mengesahkan rancangan undang-undang itu siapa? Bukan DPR, sahabat-sahabat sekalian, tapi presiden. Presiden itu mengesahkan rancangan undang-undang, baik itu yang dibuat oleh DPR bersama dengan presiden, ya, itu presidenlah yang mengesahkan. Jadi RUU itu dibuat oleh DPR, ya, kemudian dibahas bersama dengan presiden untuk disetujui, ya. Ketika memang sudah setuju, maka nanti dalam waktu 30 hari presiden harus mengesahkan RUU tersebut untuk menjadi undang-undang. Namun ketika dalam waktu 30 hari itu presiden tidak mengesahkan RUU tersebut, maka RUU tersebut tetap menjadi undang-undang. Itu norma dalam konstitusi kita, ya. Jadi lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan RUU adalah presiden, bukan DPR. Kalau DPR itu mempunyai kewenangan untuk membuat RUU-nya, tapi bukan yang mengesahkan seperti itu. Makanya lihat di undang-undang, setiap undang-undang tanda tangannya itu adalah presiden, bukan DPR. Kemudian anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ya, dipilih oleh siapa? Ya. Anggota BPK ini dalam normatifnya, ya, itu dipilih oleh DPR. Jadi kebanyakan lembaga negara kita itu dalam konteks pemilihannya itu DPR lah yang memilih, ya. Kemudian yang mengesahkan dan menetapkan itu adalah presiden, ya. Misalnya contoh, ketika Bawaslu Republik Indonesia itu kan yang memilih itu adalah Komisi 2. Ya. Kemudian KPU juga sama, yang memilih itu adalah Komisi 2. Kemudian siapa yang mengesahkan dan menetapkan? Presiden. Kayak gitu. Tapi dalam konteks pemilihannya ada di komisi, ada di DPR seperti itu. Termasuk anggota PPK. KPK juga sama kan, ketika Kapolri, ketika kita lihat di pemberitaan, yang menyidang ataupun yang menseleksi itu adalah DPR untuk lembaga negara, ya. Kemudian yang menetapkan tetap adalah presiden, seperti itu. Ya, beda konteksnya dengan hakim. Ya. Kalau hakim konstitusi, maka itu ada 3 kekuasaan untuk mengusulkan. Presiden mengusulkan 3 hakim, MA mengusulkan 3 hakim, DPR mengusulkan 3 hakim, ya, untuk dijadikan hakim konstitusi seperti itu. Beda lagi ceritanya kalau hakim agung. Ya. Siapa yang memilih? Itu adalah KY. Ya.
Jadi perlu kita pahami bersama, sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan konteks ketatanegaraan kita di Indonesia. Nah, di sini calon hakim agung itu diusulkan oleh siapa? Oleh Komisi Yudisial. Diusulkan oleh Komisi Yudisial, kemudian ditetapkan oleh Presiden. Kembali lagi, yang menetapkan adalah Presiden. Mengingat sistem pemerintahan kita ini adalah presidensil, sehingga Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, cara teori legitimasinya pun adalah Presiden yang mempunyai kewenangan hal itu. Baik itu ya sahabat-sahabat sekalian, review soal pada kesempatan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat juga menjadi penyelenggara pemilu di tahun 2023 ini di tingkat kabupaten atau kota. Oke, password yang ketiganya itu adalah demokrasi. Baik, saya akhiri. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share sahabat-sahabat sekalian agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat ya terkait dengan penyelenggaraan kepemiluan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.